الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah salat subuh di rumah Allah yang kita cintai. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, berjumpa dengan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan semangat kita, dengan tekad kita yang kuat, dapat mengantarkan kita kepada orang yang muttaqin di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam bagi kamu dan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jamaah subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sedang kita jalani adalah bulan di mana amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sedang kita jalani ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan kemudian juga ada surga yang Allah khususkan kepada mereka, yaitu surga Ar-Rayyan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang di akhirnya nanti Allah berikan gelar tertinggi kepadanya, yaitu berupa orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beriktikad, bertekad dalam diri kita masing-masing agar kiranya memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan, memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk kemudian mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah titipkan di bulan Ramadan yang kita sebutkan tadi. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, judul tausiah yang diamanahkan kepada kami subuh ini adalah Ramadan sebagai sarana pendidikan untuk menjadi orang dermawan. Kita tahu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu ajaran di dalam Islam yang sangat ditekankan agar kita peduli kepada saudara-saudara kita. Bahkan di dalam rukun itu ada beberapa rukun yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis adalah mereka yang hubungannya dengan Allah baik. Begitupun dengan hubungannya manusia. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil didikan Ramadan itu adalah mereka yang sadar bahwa hartanya itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, bersifat sementara dan tidak selamanya. Pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat bakhil dan kikir. Ini di antara sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah didik kita bukan hanya dengan perintah di dalam Al-Quran, akan tetapi dengan praktek langsung 1 bulan penuh.
Praktek langsung 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang dermawan. Langsung dirasakan oleh Allah kepada kita bagaimana rasanya lapar itu. Memang kalau laparnya kita tidak sama dengan laparnya mereka. Laparnya kita, sahurnya Masya Allah luar biasa enaknya. Kemudian ketika berbuka nanti apa yang kita inginkan ada, bisa kita beli. Sementara laparnya mereka beda. Akan tetapi paling tidak 1 hari kita telah merasakan bagaimana tidak ada apa. Jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu menjadi paling dermawan. Beliau adalah sosok yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila berada di bulan Ramadan. Subhanallah. Ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada tauladan kepada kita. Bahwa ternyata bulan Ramadan itu adalah pendidikan kepada kita untuk lebih meningkatkan daripada kedermawanan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, bahwa Rasulullah itu adalah manusia dermawan, paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi apabila berada di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Seperti angin yang berhembus yang merata dan dapat dirasakan oleh semua, baik yang miskin maupun yang kaya. Itu adalah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi faktor kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan di bulan Ramadan? Nah, salah satunya disebutkan di dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'im, tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Itu adalah bertujuan untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan untuk orang-orang fakir miskin. Ini menunjukkan apa? Dari hadis yang disebutkan para ulama bahwa ternyata zakat, infak, sedekah itu akan mampu menutupi daripada kekurangan-kekurangan, kecacatan yang ada pada puasa yang kita lakukan. Ini salah satu manfaat orang yang banyak berpuasa atau yang banyak bersedekah, berinfak di bulan Ramadan ini. Dapat menutupi daripada kekurangan-kekurangan dalam puasa. Dalam puasa itu ada kekurangan-kekurangannya, ada cacatnya sedikit-sedikit. Bukan cacat yang besar. Kalau cacat yang besar tak bisa ditutupi dengan sedekah. Tak puasa misalnya, dicukupkan dengan sedekah, tak bisa, tak tertutupi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, ini juga motivasi kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Kenapa sebaik-baik sedekah itu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan? Mengacu kepada hadis yang sering kita dengar bahwa amalan anak Adam ini akan dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha. Bahwa setiap amalan anak Adam itu akan dibalas kepadanya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'u mi'ati dha'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, dengan sedekah dan infak yang dikeluarkan tadi itu akan dilipat gandakan ratusan kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang sedekah itu meskipun di bulan Ramadan juga memiliki lipatan-lipatan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sudah jamaah rahimahullah. Kemudian di antara berikutnya pendidikan yang Allah titipkan di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang dermawan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'." Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Kita orang yang berpuasa kemudian memiliki kelebihan harta, lalu kemudian kita manfaatkan sedikit kelebihan itu untuk membantu saudara-saudara kita atau memberi bukaan mereka yang berpuasa, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Apalagi yang miskin ya, yang memang membutuhkan. Yang namanya berpuasa, apabila kita memberikan buka kepada mereka, maka otomatis bagaimana pahala yang mereka dapatkan akan juga kita dapatkan, ditambah kemudian pahala kita dalam berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, aku sungguh senang melihat orang yang apabila datang bulan Ramadan bertambah dermawannya. Karena disebabkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga karena membantu orang-orang beribadah. Orang beribadah di bulan Ramadan ini karena sudah disulitkan oleh ibadah sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari nafkah. Yang bersungguh-sungguh untuk ibadah tidak ada waktu lagi dia untuk mencari nafkah, sehingga mencukupkan apa adanya. Maka kita yang berkelebihan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk memberikan dia buka puasa, maka sungguh sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para salafus saleh. Jamaah sungguh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya ada satu surga yang Allah khususkan kepada mereka yang bersedekah. Bagaimana bentuk surganya? Surganya transparan, memiliki kelebihan tersendiri, luar biasa. Nampak dari luar di dalam juga nampak keluar. Mendengar keutamaan itu, seorang Arab Badi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kepada siapa diberikan keistimewaan itu? Nabi SAW menjawab, liman aqabal kalam. Surga itu akan diberikan kepada yang perkataannya baik, wa at'amat ta'am, dan memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Wa at'amat ta'am wa adama siyam, dan kemudian rajin puasa. Surga yang tadi nampak dari luar, di dalamnya juga nampak, dari dalam nampak keluar, itu diberikan kepada mereka yang bagus perkataannya, senantiasa sering memberikan makanan orang yang membutuhkan, kemudian rajin berpuasa, kemudian melaksanakan sholat malam di saat orang-orang sedang tertidur nyenyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua poin ini ada di bulan Ramadan. Baik itu perkataan yang baik yang memang diperintahkan kepada kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk, kemudian juga memberikan makan orang yang berpuasa, bersedekah, mengeluarkan infak dan lain sebagainya. Kemudian juga rajin berpuasa. Memang puasa di bulan Ramadan ditambah kemudian sholat tarawih dan sholat malam, maka insya Allah surga yang transparan itu, yang istimewa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kehadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berupa motivasi kepada kita, dorongan kepada kita agar menjadi orang yang dermawan. Nabi SAW langsung praktek menjadi orang paling dermawan. Karena hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama
Kita yang kaya, jangan pikir kemudian sudah lepas dari ujian. Kekayaan kita itulah ujian. Apakah kemudian kita mampu memanfaatkan kekayaan kita itu di jalan Allah ataupun tidak? Apakah kemudian kita mampu mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta kita ataupun tidak? Allah Subhanahu wa taala sedang melihat, sedang meneliti, melihat bagaimana kemudian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian bagi mereka yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjadi orang yang dermawan, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dengan demikian harta kita akan kekal abadi di dunia, apalagi nanti di akhirat menjadi bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah tersebut bermanfaat kepada kita, terutama kepada kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.